Bab 321. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku menyapa tuanku. Tempat kosong di depan bengkel Han. Piaro datang pada waktu yang dijanjikan. Ekspresi Grid tidak baik. Itu karena, Piaro sama dengan kemarin. Dia mengenakan pakaian tua yang tertutup tanah dan memegang garu berkarat. Gambar langsung seorang petani. Selain itu, seorang petani miskin. Tidak berpakaian secara resmi, sebagai kapten dari divisi Knight of Gearet dan Komandan Raiden. Tidak bisakah ini ditafsirkan sebagai ketidaksetiaan terhadapku? Grid keluar dengan kuat. Tampaknya, dia masih belum menerima Piaro sebagai petani. Piaro berdiri tegak. Aku berpakaian dengan pantas, saat menjalankan tugasku sebagai komandan dan kapten divisi Knight. Saat ini, aku seorang petani. Jadi, aku terlihat seperti ini. Hidup petani sialan ini, aku akan menyelesaikan ini hari ini. Kamu tidak harus. Bukankah ini peningkatan kekuatan yang diinginkan tuanku? Sebagai petani, aku mampu menggunakan kekuatan, melebihi apa yang mungkin terjadi sebelumnya. Sekarang, aku jauh lebih kuat, daripada ketika aku adalah Great Swordsman. Mohon hormati jalan yang aku pilih, dan akui fakta ini. Petik 2. Itu lebih lemah dari Sword Sein. Singkirkan petani itu dan jadilah Sword Sein. Petik 2. Grid tidak berbicara lama, dia mengeluarkan dua senjata. Failure plus 9 telah digunakan. Greatsword Grid plus 8 telah digunakan. Greatsword Grid yang polos dari kemarin, sekarang bersinar dengan warna peningkatan plus 8. Itu adalah hasil dari menginvestasikan semua batu peningkatan tambahan yang telah dikumpulkan Grid. Sangat disayangkan, itu tidak mencapai plus 9. Hari ini aku berbeda dari kemarin. Keyakinan memenuhi mata Grid. Piaro tidak bisa memahaminya sama sekali. Kenapa dia percaya diri? Apakah dia tidak melihat perbedaan di antara mereka kemarin? Keterampilannya tidak bisa naik dalam satu hari. Jadi, apa dasar untuk kepercayaan dirinya? Dia adalah penguasa 20.000 orang dan legenda. Itu masalah yang lebih besar, jika dia sombong. Ini bisa dengan mudah membuat musuh dan menyebabkan bahaya. Piaro memiliki serangkaian nilai yang berbeda dari Braham. Karena kesetiaan kepada Grid, dia membuat keputusan untuk menghancurkan Grid. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku hari ini. Segera, setelah Piaro mempersenjatai diri dengan garu dan cangkul, Grid menyerang seolah-olah dia telah menunggu. Dia maju dan memanfaatkan jangkauan panjang Failure. Caeng. Dia diblokir dengan garu, dan menggunakan kekuatan menjijikkan untuk mundur. Udara di sekitar Grid mulai mendidih. Rambutnya yang hitam dan batu-batu di tanah, mulai naik. Pakmas Swordsmanship, Transcend. Memasuki mode Transcendent. Attack power digandakan. Serangan dasarmu akan dikonversi menjadi serangan jarak jauh. Efek ini akan berlangsung selama 30 detik. Jika kamu tidak ingin mati, hindari ini. Koakoang. Grid terus-menerus memegang kedua Grid Sword-nya. Dia mengayunkan mereka, tanpa istirahat. Setiap kali dia melakukannya, bila energi yang kuat mengalir keluar. Piaro mengaguminya. Momentum Grid naik, dan Transcend memiliki kekuatan yang kuat. Tentu saja, dia berbeda dari kemarin. Kemarin, Grid mengandalkan ilmu pedang murni dan menderita. Hari ini, Grid menggunakan Pakmas Swordsmanship sejak awal. Itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Skill legendaris adalah satu-satunya cara untuk mempersempit kesenjangan antara Piaro dan dirinya sendiri. Piaro terkesan dengan kebijaksanaan Grid. Tapi, perbedaan dalam kemampuan dasar terlalu besar. Doa saja tidak bisa mengatasi masalah mendasar. Pepeng. Piaro menghadapi pengeboman berat dengan garu dan cangkulnya. Ada ledakan, setiap kali peralatan pertanian bertabrakan dengan bila energi, dan bila energi akan hilang. Piaro tidak terluka oleh skill Grid. Tapi bagi pihak ketiga, Piaro tampaknya berada dalam krisis besar. Piaro berada di tengah serangkaian ledakan. Dan sepertinya, dia akan terluka. Ini tidak mungkin. Wow, itu benar-benar besar. Chris dan Five Captains tercengang, ketika mereka menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Penggunaan skill Transcend oleh Grid sangat bagus. Itu terlihat mengesankan. Grid sepertinya dia benar-benar membuat Piaro kewalahan. Grid dapat dengan mudah melawan musuh yang tidak bisa kita. Grid kuat. Mereka pikir, mereka telah menjadi lebih kuat darinya, setelah mencapai kemajuan ketiga. Tapi, ini adalah kesalahan. Dibandingkan dengan kelas legendari Grid, mereka masih kurang. Ketika mereka tumbuh, Grid juga tumbuh. Kebanggaan Chris dan Five Captains hancur pada saat ini. Penaburan. Piaro berbicara dari pusat ledakan. Chris dan Five Captains sangat senang, ketika mereka mengkonfirmasi, jika Piaro baik-baik saja. Memang, Piaro tidak akan pernah dikalahkan oleh Grid. Grid, itu tampak luar biasa, tapi tidak ada substansi di belakangnya. Mereka tidak lebih buruk dari Grid, setelah mencapai kemajuan ketiga. Ketika Chris dan Five Captains merasa bahagia, benih-benih ditembakkan seperti peluru ke arah Grid. Perempuan dari Five Captains, Pinky, yakin. Ini adalah akhir untuk Grid. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Benih Piaro bukan sesuatu yang bisa diblokir atau dihindari.
Mereka cepat dan kuat, melakukan pukulan tanpa syarat ke target. Beberapa hari yang lalu, Pinky tertabrak benih padi, dan jatuh ke HP kritis. Bagaimana Grid bisa menangani teknik ini? Pinky yakin. Tapi, dia juga sombong. Pinky membuat kesimpulan ini dengan asumsi, jika dia lebih unggul dari Grid. Tapi kenyataannya adalah, jika Grid jauh lebih baik daripada dirinya. Free Move. Itu adalah skill yang melekat pada titel, pahlawan rahasia. Ada batasan untuk rentang penggunaan, dan waktu cooldown adalah 1 jam. Namun, itu adalah skill teratas yang memungkinkannya untuk menghindari semua keterampilan non-penargetan, sampai dia mencapai targetnya. Skill menabur Pyaro cepat dan indah. Tapi, mereka tidak bisa menjangkau Grid, kecuali itu adalah skill yang ditargetkan. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Pyaro membelalak, karena terkejut. Grid menunjukkan kecepatan yang mengejutkan, ketika dia mendekati benih padi. Bukankah aku berbeda dari kemarin? Uok. Grid berbisik kepada Pyaro yang terkejut, dan menyerang. Dengan bantuan Free Move, dia tiba di depan Pyaro, dan menggunakan Pakmas Swordsmanship, Pinnacle. Ini tidak mungkin. Five Captains terkejut. Pyaro memiliki luka besar di bahunya dan berdarah. Mereka tidak bisa mempercayainya. Lawan yang bahkan Chris tidak bisa dilukai. Dia menerima luka fatal. Chris mengingatkan Five Captains yang tercengang. Tidak, Pyaro baik-baik saja. Ini adalah batas untuk Grid. Itu benar. Postur Pyaro tidak roboh, meskipun ada luka di bahunya. Grid memukul dengan benar, tapi perbedaan level, memungkinkan untuk menghindari crit hit. Caeng. Pyaro mengabaikan Grid Sword yang tersangkut di bahunya, dan menyerang ke depan dengan cangkulnya. Aku akan diserang. Grid membacanya dengan penutup mata slot rare dan insight-nya, dan mencoba untuk bertahan. Dia ingin memblokir cangkul dengan memindahkan Grid Sword Grid. Namun, serangan Pyaro berisi anomali. Tampaknya bergegas di depan, tapi itu benar-benar bergerak ke samping. Itu membuat pertahanan Grid tidak berguna. Anda telah menderita 11.900 damage. Ini gila. Grid memucat, saat sisinya diserang. Dia mengenakan armor paling kuat yang ada. Tapi, dia menerima begitu banyak damage dari peralatan pertanian berperingkat rare. Garu terbang ke dahinya. Inilah akhirnya. Kali ini, Aselas yakin akan hal itu. Beberapa hari yang lalu, dia dikalahkan oleh pukulan Pyaro ke dahinya dengan Garu. Namun, ini juga kesalahan. Grid memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Aselas. Itu adalah kekuatan item. Jiong. Ah. Pyaro berteriak dengan khawatir. Dia sangat heran. Itu alami. Perisai tiba-tiba muncul di depan Grid dan memblokir Garu. Tangan yang memegang perisai itu bukan milik Grid. Tangan yang bergerak sendiri. Tangan ini bahkan memegang item. Dia bisa membayangkan semua cara itu bisa digunakan. Grid tertawa pada Pyaro yang terguncang. Biarkan aku menunjukkan kekuatan item. Grid menyatakan dan melemparkan Veiler dan Grid Sword Grid ke udara. Apa? Meninggalkan senjata selama pertempuran, Chris dan Five Captains tidak dapat memahami situasi yang sebenarnya, karena mereka menonton dari jauh. Apa ini? Sesuatu yang konyol terjadi. Dua tangan emas lagi muncul, dan meraih Grid Sword yang dilemparkan oleh Grid. Lihatlah baik-baik. Chris buru-buru berbicara. Ini mungkin satu-satunya kesempatan, untuk melihat kekuatan Grid. Dia tidak bisa melewatkan apapun. Kamu siapa? Petik 2 tanda seru petik 2. Chris dan Five Captains tersentak kaget, ketika mereka berkonsentrasi. Itu karena, penampilan seorang pria tampan dengan rambut pirang di pinggangnya. Namanya Asmopel, dan dia mengenakan armor putih dan jubah biru. NPC. Kamu siapa? Tanggapan Chris marah, karena dia diinterupsi pada saat yang penting oleh NPC. Asmopel merespons dengan ekspresi acuh tak acuh. Seorang kapten dari divisi Knight Over Gearet. Divisi Knight Over Gearet. Puff. Nama divisi Knight itu lucu. Chris dan Five Captains tertawa refleks. Asmopel tidak menyukai reaksi ini. Sekarang, kamu mengejek Knight tuanku. Su. Asmopel mengeluarkan pedang. Itu adalah pedang satu tangan, yang tampaknya merupakan versi ringkas dari Dainslave. Siapa yang berani mengayunkan pedang di depan kita? Semua orang memandang rendah kami. Jangan mengolok-olok kami, hanya karena kami tertutup tanah. Five Captains marah dan mempersenjatai diri, dan mereka harus membayar harga yang keras. Red Sword. Keok. Itu terjadi dalam sekejap. Ada badai cahaya merah dan semua Five Captains, kecuali Zirkan, berdarah. Tidak hanya ada satu monster. Zirkan nyaris tidak bertahan melawan serangan itu. Tapi, itu murni keberuntungan. Mata Zirkan bergetar, ketika dia menyadari perbedaannya dengan Asmopel hanya dari satu skill. Asmopel melihatnya dan menghela nafas. Banyak keterampilanku yang melemah. Dia dulunya satu-satunya saingan swordsman. Jadi sangat memalukan, jika dia tidak bisa menyingkirkan orang lemah ini dengan satu serangan. Chris berteriak, ketika Asmopel hendak menyerang lagi. Lihat. Petik 2 petik 2. Chris pintar dan berpengalaman dengan Pyaro. Dia sangat sadar bagaimana bersikap bodoh. Kami punya misi dari Pyaro untuk bekerja di sawah. Lalu, kami pergi.
Apa yang lebih berharga daripada hidup mereka? Chris dan Five Captains melarikan diri dari Amosvel. Asmopel tidak repot-repot mengejar mereka. Yang penting saat ini adalah konfrontasi antara Tuan dan temannya. Apa ini? Asmopel tahu kekuatan Piaro lebih baik daripada orang lain. Karenanya, dia tidak bisa mempercayai pemandangan yang terbentang di depan matanya. 4 tangan emas yang memegang 3 Great Sword dan 1 dagger. Blackening. Tuannya dikelilingi oleh Dark Magic. Piaro mulai didorong mundur.